Semua balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau bahas sebuah DAC kecil imut dari EPZ, yaitu EPZ TP35. Ya, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai reviewnya. Pertama kita akan lihat apa aja yang kita dapat pas waktu beli, apa aja yang ada di dalam boxnya. Pertama jelas kita akan dapat DAC-nya. Terus kita akan dapat sebuah kabel untuk koneksi, yaitu kabel C2C, dan kita akan dapat sebuah manual. Nah, kayak gini kecil barangnya ya, dan kabelnya modelnya seperti ini. Nah, kalau dibandingkan sama si kakaknya EPZ TP50 yang sebelumnya udah pernah saya review, yang warna ungu atau biru itu, secara ukuran si TP35 ini lebih kecil, tapi secara desain jujur saya lebih suka si EPZ TP35 ini. Memang mereka berdua masih pakai garis desain yang sama dengan potongan-potongan yang tajam, lekukan-lekukan yang cukup agresif, tapi secara looks saya lebih suka si TP35 karena bodinya lebih halus, lebih elegan, dan kesan futuristiknya lebih lebih dapat karena di bagian depan sini kalau teman-teman bisa lihat ini ada glass transparan yang menunjukkan beberapa komponen atau chip di bagian dalamnya. Nah, kalau disandingin sama si TP50 secara build quality rasanya sama aja. Bodinya tetap solid dari aluminium, ya metal lah setidaknya. Saya nggak tahu persisnya aluminium yang grade seperti apa. Portnya juga bagus, tombol kliknya enak, terus finishingnya juga tergolong halus, dan untuk build quality dari kabelnya ini dia cukup lentur, harusnya sih durable untuk pemakaian lama. Nah, oke, kita akan ngomong sedikit tentang teknis. Saya baca aja ya daripada salah. Untuk chipnya dia pakai dual CS 43198, terus punya dua output yaitu 3,5 mm dan 4,4 balance. Di balance-nya dia rate-nya di 100 mW dan 65 watt untuk 3,5 mm single ended-nya. Saya rasa untuk power di angka segitu sebenarnya cukup, tapi kalau teman-teman mau bandingin dengan beberapa dongle yang harga yang mirip-mirip di luar sana, terkesan si TP35 ini agak underpower. Tapi sebenarnya cukup kok untuk ngedrive beberapa atau bahkan kebanyakan ayam yang beredar di pasaran. Dan di keseharian saya biasanya pakai TP35 ini buat ngedrive PR2, terus pakai ini juga RTT10. Ini udah oke banget, udah cukup banget untuk ngedrive kedua ayam planar saya itu. Nah, kalau dibandingkan sama si kakaknya TP35, si EPZ TP35 ini, kalau dibandingkan sama kakaknya si TP50, EPZ TP35 ini punya user experience yang sedikit berbeda dengan si kakaknya. Jadi untuk ngatur gain, untuk ngatur filter, atau bahkan sekedar nyala atau hidupin LED yang ada di bagian layar transparannya ini atau kaca transparannya ini, kita cuman dikasih opsi untuk pakai dua tombol, yaitu tombol volume. Oke, saya akan praktekin aja gimana cara pakainya. Nah, si EPZ TP35 ini secara default dia akan nyala warna merah kayak gini ya. Dan menurut saya ini cukup mengganggu karena merahnya terang banget. Gimana cara matiinnya? Kita tinggal tekan. Nah, tekan tahan kedua tombol plus sama minus ini bersamaan dan di hold. Jadi tekan tahan gitu ya untuk yang pertama, cara yang pertama. Sedangkan untuk cara kedua, gimana caranya untuk ngerubah gain dari gain low ke high gain? Yaitu caranya dengan tekan bersamaan
sekali. Nah, flashing 2 kali kayak gini artinya dia menandakan kalau high gain. Kalau untuk low gain tekan sekali lagi. Nah, kedip sekali kayak gitu artinya itu low gain. Sementara untuk filter itu tekan tahan, dia merah. Nah, sampai ada kedip, ada flash kayak gitu pada saat lampunya ini warna merah. Jadi tekan tahan, tapi tahannya lebih lama dibandingkan ketika teman-teman pengen matiin atau ngehidupin si LED warna merahnya ini. Itu fungsi yang ketiga untuk ngerubah filter gitu ya. Tapi jujur di luar keribetannya untuk gonta-ganti filter, walaupun bisa dipelajari dan dibiasakan, saya sendiri jujur nggak bisa bedain gimana rasanya antara filter 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di EPZ TP35 ini. Jadi selama pemakaian saya sama sekali nggak pernah ngerubah filternya. Terus gimana suaranya bang? Selama pemakaian sehari-hari menurut saya suaranya cukup bening, terus dia bersih juga. Kalau dibilang netral, senetral TP50 enggak juga, karena dia masih punya low frekuensi yang apa ya, lebih gede, sedikit lebih gede dibandingkan si kakaknya TP50. Tapi kalau dibandingkan dengan Vio KA13, jelas Vio KA13 punya bass yang lebih besar kalau dibandingkan sama si EPZ TP35 ini. Nah, bandingannya lagi kalau teman-teman pernah ngerasain, yaitu Kiwi Ears Allegro, bukan yang mini, yang Allegro yang bentuknya kayak joystick itu kesannya teknikalnya ini lebih bagus kalau dibandingkan sama si Allegro ya, sama si Kiwi Ears Allegro. Tapi kalau sama Vio KA13 lebih megah, dia lebih fun, sementara di sini dia lebih netral untuk suaranya. Nah, kalau teman-teman tanya dengan rentan harga yang sekitar sejutaan, ini nggak nyampe sejuta, cuman Vio KA13 itu sejuta lebih dikit, selisihnya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Mending mana kalau disuruh milih? Saya nggak bisa ngasih jawaban yang pasti, balik lagi karena ya Vio dengan segala fiturnya, pakai Vio Control, dia bisa setting EQ dan lain sebagainya, dia lebih gede powernya dibandingkan si TP35 ini, dia juga lebih fun. Cuman kalau teman-teman pengen cari yang netral, nggak se-V-shape Vio KA13, ya opsinya TP35 ini. Oke, jadi gitu untuk video kali ini. Silahkan di like aja kalau teman-teman suka. Feel free buat subscribe, dan ya seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.